Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan yaitu informasi bagaimana cara lapor diri untuk peserta PPG Kemenak yaitu tahun 2023. Nah, kebetulan di sini saya memberikan gambaran untuk lapor diri yaitu di Universitas Negeri Jakarta. Untuk yang tahun kemarin itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, mari kita simak bersama. Informasi awal pengiriman berkas dan persyaratan lapor diri atau registrasi mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak tahap 1 dan 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Jakarta. Ini untuk tahun yang kemarin Bapak Ibu, tapi tidak jauh beda untuk mekanisme ataupun berkas apa saja yang nantinya akan dikirimkan ke LPTK-nya seperti itu Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, namun sebelum kita lanjut untuk informasi selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang belum mendukung channel ini, mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi seputar PPG ataupun yang lainnya. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang termasuk nantinya akan mengikuti PPG, nah silakan dengan mudahnya Bapak Ibu kunjungi aja langsung untuk di LPTK-nya Bapak Ibu masing-masing. Nah, gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, biasanya nanti akan Bapak Ibu diberikan link untuk grup Bapak Ibu masing-masing untuk LPTK-nya seperti itu. Nah, di sini ada berkas verifikasi dan validasi. Nah, biasanya ini sesuai dengan yang tercantum pada simpatika, yaitu S34B atau lampiran formulir A1 S34C. Maka mahasiswa PPG Kemenak diminta mengirimkan berkas fisik kepada LPTK yang ditetapkan untuk melaksanakan PPG. Nah, berkas ini digunakan sebagai bahan verifikasi dan validasi oleh LPTK. Nah, jadi nanti untuk form A1-nya itu nanti akan dilampirkan seperti itu Bapak Ibu. Baik yang S34B atau S34C-nya. Nah, adapun untuk berkasnya Bapak Ibu, berkas yang dikirim itu adalah dalam bentuk cetak hard copy dan file atau soft copy seperti itu Bapak Ibu, yaitu dengan ketentuan isi sebagai berikut, yaitu sesuai dengan LPTK-nya yang diminta. Nah, yang pertama biasanya itu adalah ijazah seperti itu Bapak Ibu, kopi ijazah S1 yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah atau kopertais sesuai dengan kewenangannya. Nah, kemudian kopi SK pembagian tugas Bapak Ibu, biasanya seperti itu. Kemudian surat keterangan sehat dari dokter pemerintah seperti itu. Kemudian pas foto pewarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagi pas foto ini juga ada ketentuannya seperti itu Bapak Ibu. Biasanya tergantung LPTK yang diminta. Ya, bagi yang laki-laki biasanya wajib menggunakan jas hitam, kemudian kemeja menggunakan baju putih polos dan berkerah serta dasi hitam dan seperti itu. Nah, bagi yang perempuan biasanya menggunakan jas hitam juga, kemeja putih polos dan berkerah serta menggunakan kerudung hitam seperti itu Bapak Ibu. Nah, kerudung bisa dimasukkan ke kerah baju atau menutupi bagian dada seperti itu. Tidak menggunakan kacamata. Kemudian background itu adalah berwarna merah. Kemudian bukan swafoto atau selfie Bapak Ibu. Ya, artinya Bapak Ibu itu ya foto di studio seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini gambaran contohnya, bentuk fotonya. Nah, seperti itu. Berkas disusun secara terurut sesuai ketentuan isi yang disebutkan. Pada halaman sampul diberi identitas peserta yang jelas, yaitu pertama nama, NPK, bidang studi PPG, angkatan PPG, nama madrasah, dan kemudian dijilid atau di stapler agar tidak terjajar.
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini lebih jelasnya Bapak Ibu. Berkas-berkas apa saja yang lebih detailnya untuk lapor diri yang akan diupload ke dalam sistem lapor diri atau registrasi lapor diri mahasiswa PPG seperti itu di LPTK-nya. Nah, kebetulan di sini di ONJ yaitu teknis lapor diri akan disampaikan lebih lanjut pada pemberitahuan yang terpisah. Untuk itu persiapkan sejumlah dokumen berikut yang akan diunggah pada saat registrasi. Nah, yang pertama Bapak Ibu, berkas yang perlu Bapak Ibu persiapkan yaitu scan formulir A1 atau S34B yang didapat dari Simpatika. Biasanya itu nanti ada nama filenya dibikin format A1, nama, nomor NPK-nya, bidang studi, kemudian asal sekolahnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu scan fakta integritas yang telah ditandatangani peserta di atas materai 10.000, yaitu format fakta integritasnya itu sudah terlampir Bapak Ibu. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu untuk format fakta integritasnya. Nah, seperti ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, seperti ini contohnya, nama, kemudian nicknya, tempat tanggal lahir, nomor peserta PPG atau NPK-nya, asal madrasah, kemudian alamat madrasahnya. Nah, seperti ini. Kemudian dibubuhi tanda tangan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah scan fakta integritas, kemudian selanjutnya itu scan surat pernyataan izin kepala madrasah untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022 di atas materai yaitu 10.000. Nah, bila peserta sendiri berstatus kepala sekolah, maka ditandatangani pihak yayasan bagi guru di sekolah swasta. Nah, dan pihak kantor Kemenak bagi guru di sekolah negeri. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sebagai guru berarti minta surat izinnya yaitu ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, kemudian bagi pesertanya nantinya adalah kepala sekolah, maka memintakan izin kepada yayasannya seperti itu kalau sekolah swasta. Nah, kalau sekolah negeri yaitu ke Kemenak, kantor Kemenak seperti itu. Nah, format surat izinnya itu bisa Bapak Ibu lihat seperti ini. Nah, surat izin kepala madrasah yang bertanda tangan di bawah ini, nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, kepala madrasah, unit kerja, seperti itu Bapak Ibu. Memberikan izin kepada nama, nah, berarti nama pesertanya ini ya, kemudian nomor peserta PPG, NIP-nya, kemudian pangkat, golongan, jabatan, unit kerja, untuk mengikuti dan mematuhi ketentuan yang berlaku pada rangkaian program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya. Nah, seperti ini Bapak, dibubuhi dengan tanda tangan. Nah, kemudian setelah surat izin, kemudian selanjutnya yaitu SK pengangkatan pegawai tetap oleh yayasan ataupun bagi CPNS atau PNS, seperti itu Bapak Ibu SK-nya. Nah, SK-nya ini biasanya nanti ada ketentuannya. Mungkin ada yang pihak LPTK meminta SK mulai dari awal sampai akhir seperti itu. Kemudian ada juga LPTK meminta SK 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, tergantung LPTK Bapak Ibu masing-masing untuk SK yang diminta seperti itu.
Nah, selanjutnya yaitu scan ijazah S1. Nah, bila ijazah mengandung kesalahan penulisan, lampirkan surat keterangan perbaikan data dari perguruan tinggi, asal bila memang ada. Tidak perlu melampirkan akta 4 atau ijazah S2, S3 seperti itu. Yang diminta adalah scan ijazah S1 saja Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu mempunyai ijazah S2, S3 itu tidak perlu dilampirkan. Ataupun akta seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu scan transkrip nilai S1 Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu lampirkan. Kemudian yang selanjutnya itu scan kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, silakan Bapak Ibu scan. Kemudian selanjutnya scan nomor pokok wajib pajak yaitu NPWP bagi yang memiliki. Nah, ini tidak diwajibkan Bapak Ibu kalau yang NPWP ini. Kalau ada silakan Bapak Ibu lampirkan seperti itu. Nah, untuk format penamaan filenya itu masing-masing itu sudah ada Bapak Ibu ya. Di awal itu NPWP, strip nama, strip nomor NPK-nya, strip bidang studi PPG, strip asal sekolah. Seterusnya seperti itu penamaan filenya Bapak Ibu. Yang selanjutnya itu scan SKCK yang masih berlaku dari kepolisian setempat. Nah, SKCK dari Polsek diperbolehkan bila memang memiliki kewenangan menerbitkan SKCK. Nah, untuk SKCK juga diminta Bapak Ibu ya, SKCK. Kemudian selanjutnya yaitu scan surat keterangan sehat yang masih berlaku dari Puskesmas atau RSUD setempat. Bisa menggunakan scan surat keterangan sehat dari berkas yang dikumpulkan pada poin 1 di atas. Jadi untuk surat keterangan kesehatan ini juga diperlukan untuk persyaratan berkas yang nantinya untuk lapor diri seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yaitu scan surat bebas nafsa yang masih berlaku dari BNN atau kepolisian atau puskesmas atau rumah sakit atau lembaga lain yang berwenang. Nah, selanjutnya yaitu surat bebas nafsa ya. Bapak Ibu silahkan mintakan saja sekalian. Biasanya untuk surat nafsa itu bergabung sama dengan surat kesehatan tadi. Biasanya 2 surat itu dalam satu tempat di rumah sakit RSUD ataupun di Puskesmas Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu file pas foto berwarna tadi ya. Ketentuannya sudah saya bacakan di awal tadi ya. Kemudian di sini dokumen berbentuk file dalam format JPG untuk fotonya, ukurannya yaitu 4x6. Untuk file lain selain foto itu adalah berformat PDF Bapak Ibu. Nah, semua file itu tidak boleh lebih dari 1 MB Bapak Ibu. Usahakan kalau nanti filenya lebih dari 1 MB silahkan Bapak Ibu kompres atau diperkecil. Bisa Bapak Ibu perkecil secara online seperti itu. Nah, biasanya untuk lapor diri nanti akan ada link lapor diri untuk LPTK Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Nah, Bapak Ibu mungkin itu saja untuk gambaran bagaimana cara lapor diri untuk peserta PPG yang akan melaksanakannya. Nah, maka dari itu silakan Bapak Ibu mulai dari sekarang persiapkan file-file berkasnya agar nantinya tidak ketinggalan untuk lapor dirinya seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya informasikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.